Shalom. Damai di hati. Apa kabar hujan-hujan? Hujan itu bagaimana ya? Berkat atau apa itu? Tapi seringkali jadi halangan. Berkat jadi halangan itu aneh kata rada. Kalau hujan besar mendatangkan banjir, masih berkat. Tenggelam. Kalau hujan hari ini masih berkat ya. Karena itu tidak bisa jadi alasan. Dikapa kau tara ibadah? Meujang kau. Berkat kau jadi halangan. Kalau kita dewasa dalam hidup kita, pasti cari daun pisang, daun kiha, iya toh? Babungkus dan tas beribut. Itu dewasa. Jangan jadikan berkat itu halangan. Amin. Saudara-saudara, ada dua hal penting dari catatan penginjil Yohanes. Kalau kita selama ini melihat salib sebagai simbol penderitaan, dalam catatan penginjil Yohanes, salib itu simbol kemenangan. Amin. Murid-murid diberitahu oleh Yesus, memang saya akan menderita. Saya akan digantungkan di salib. Dan orang pada waktu itu melihat salib sebagai yang terakhir dalam perjuangan. Artinya dia kalah itu kalau disalib. Itu hukuman di kerajaan Roma. Kalau seseorang itu apakah penjahat atau pejuang sudah digantungkan di salib, selesailah perjuangannya. Tanda tamat perjuangannya. Kalah dia di situ. Tapi Yesus memberi pemahaman yang berbeda. Tidak. Di salib itulah Allah mempermuliakan aku. Di salib itu juga Allah dipermuliakan di dalam aku. Kata Tuhan Yesus. Yesus yakin betul dia akan menang dalam perjuangan melawan maut, sekalipun melewati salib. Nah, karena itu selain peringatan-peringatan di sini ada sejumlah peringatan yang lain yang dia berikan kepada murid-muridnya saat dia memasuki penderitaan di kayu salib itu. Karena itu saudara-saudara, kalau kita diminta untuk pikul salib, jangan memandang salib seperti orang Romawi memandang salib. Amin. Kalau kita harus pikul salib, pandanglah salib seperti perkataan dan ajaran Yesus. Bahwa setelah salib, pasti ada kemenangan. Karena itulah hidup di dalam Kristus. Memang orang ini kalau pikul salib belum seperti yang Yesus. Walaupun murid-murid ada yang digantung kepala ke bawah, dihukum mati hidup sebagai martir. Dalam catatan kitab Kisah Rasul, banyak para murid Yesus menjadi syahid, menjadi martir. Tetapi penderitaan kita tidak bisa melebihi penderitaan Kristus. Amin. Kalau kita dibikin apa-apa itu, jangan kecewa. Itulah saatnya momen pintu kita dimuliakan. Jadi kalau kita dibuat apa-apa itu jangan menangis terlalu banyak. Jangan kecewa terlalu banyak Bapak Ibu. Memang manusia kita tidak sanggup kalau difitnah, dilecehkan, dihina, pasti tidak sanggup. Tapi Yesus mengatakan itulah pintu untuk kemuliaan. Maka tidak ada pintu yang lain kalau mau kita dimuliakan. Siap menanggung salib itu. Amin. Walau dengan air mata. Walau dengan hati yang sakit. Walau dalam doa yang tiada putus.
Berjalan terus. Mau cari pintu yang lain tidak ada. Selain tong ikut jendela. Kalau mau ikut pintu cuma itu. Untuk menjadi seorang yang dimuliakan. Jadi kalau sudah begitu jangan kasih salah lagi orang lain. Tidak perlu baku kasih salah. Ini cara hidup orang Kristen yang Yesus katakan. Kalau mau jadi Kristen itu tandanya. Itu pintunya. Tidak saja di dunia kita dimuliakan. Sampai di surga. Kita pasti dimuliakan. Dengan pikul salib. Dengan penderitaan. Dan macam-macam yang sejenis. Dengan itu. Maka tong bersyukur kalau dibuat macam-macam. Bersyukur. Berdoa dalam syukur. Tuhan, saya tahu maksud-Mu. Karena itu saya mau melewati penderitaan dan salib ini. Bersamamu. Jangan tinggalkan aku sendiri untuk pikul salib ini. Pikulah bersama aku. Yang kedua, saudara-saudaraku. Ada perintah yang baru. Tetapi yang mana? Yohanes menulis perintah yang baru. Yang mana itu? Karena orang Yahudi hanya menjalankan mengasihi Tuhan. Sudah lama mereka tahu perintah itu. Dan itu yang mereka hayati sepanjang hidup keagamaan mereka. Kalau sudah mengasihi Tuhan, sampai di situ. Karena itu Yesus bilang, aku memberikan kepadamu perintah baru. Tidak saja mengasihi Tuhan, tetapi harus mengasihi sesama. Itu barunya di situ. Kalau cintai Tuhan itu sudah lama. Yang baru itu cintailah sesama kita. Kasihilah sesama kita. Kalau ada simbol dan makna baru dari salib sebagai simbol kemenangan, maka ada perintah yang baru. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesama manusia yang membenci kamu itu. Itulah perintah baru. Amin. Kalau perintah lama kasihi Tuhan, ketika orang membenci kita, kita membalik membenci mereka kan? Walau dia setiap hari mencintai Tuhan. Tapi kalau dia dibenci, dia balas membenci. Tidak apa-apa menurut pandangan itu. Karena itu Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu, kasihilah sesamamu yang membenci kamu itu. Disitulah kita dimuliakan. Itu luar biasa saudara-saudara. Tidak ada dalam ajaran apapun dalam dunia ini. Kalau kita membaca ideologi bangsa-bangsa, ideologi budaya, ideologi negara, tidak ada orang mengajarkan itu selain Yesus. Karena orang menuntut keadilan. Wah, saya dibenci, saya dicap buruk, kasih nama busuk. Bawalah ke pengadilan, carilah keadilan, itu kan? Itu ajaran dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita sedang bergumul tentang bagaimana mengasihi orang yang membenci kita. Lalu apakah kita stop kalau seluruh perjanjian perdamaian itu tidak terlaksana? Ini berhenti sudah atur perdamaian di GMI ini. Percuma saja. Tong sepakat tong langgar ulang. Apakah kita harus berhenti? Tidak, saudara-saudara. Selama ini tong atur salah. Sebagai gereja, kita harus membangun terus semangat perdamaian, spirit perdamaian, budaya perdamaian. Walaupun resolusinya belum terjadi. Amin. Yang urus resolusi bukan gereja. Yang urus resolusi itu tim-tim yang kita bentuk itu. Jadi kalau jemaat wohia rapat, jangan urus yang resolusinya.
uruslah rekonsiliasinya. Semangat perdamaian itu, spirit perdamaian itu, budaya perdamaian itu tugas gereja yang Yesus berikan dan yang Yesus tunggu-tunggu. Walaupun kita belum berjumpa, tapi kalau kita terus dengan semangat berdamai, itulah tugas kita. Orang mau berjumpa, kalau orang tidak mau kan tidak mungkin tong paksa toh. Tapi semangat kita itu adalah untuk berdamai. Nah, karena itu dalam sidang sinode saya bilang selama ini tong urus salah. Jangan tetapkan tanggal. Jangan tetapkan kapan. Yang harus orang bikin adalah aturlah semangat, spirit perdamaian dan budaya perdamaian. Dalam khotbah kita, dalam liturgi kita, dalam doa kita, dalam pergaulan hari-hari kita. Sekarang ini kan sudah terjadi. Itu yang tugas kita. Untuk kasih baku dapat 2 lembaga atau 2 kelompok ini bukan tompe tugas. Itu tugas tim-tim yang dibentuk itu. Ada jembatan yang harus mempertemukan kita. Orang mau, tapi kalau orang mau. Karena itu, taruhlah tugas untuk kasih baku dapat itu, yang tentukan tanggal itu, taruh di tim keutuhan atau tim rekonsiliasi. Gereja menopang dengan semangat rekonsiliasi itu. Karena itulah kita bisa berkarya terus walaupun kita sedang punya pergumulan. Amin Bapak Ibu. Jangan kecewa walaupun belum berjumpa lalu tong supaya semangat tidak membangun dan seterusnya tidak melayani. Ini tompe dosa so paling besar ke apa ini? Bukan begitu. Mari kita letakkan apa tugas kita sebagai gereja, apa tugas tim-tim yang dibentuk itu untuk menuju masa depan kita. Jemaat Wohia pasti mendukung itu. Ketika sidang sinode 29 mengalami jalan buntu, Tuhan mengutus jemaat Wohia untuk memberi solusi. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ketika jalan buntu terjadi, orang tidak lagi bersepakat. Saya mendengar bisikan. Katakanlah kepada persidangan itu bahwa ada cara bergereja untuk menyelesaikan jalan buntu. Dan saya mengusulkan, dan itu yang dipakai sebagai solusi dalam jalan buntu persidangan 29 Gereja Masehi Istiqlal. Mungkin itu cara Tuhan mengatakan kepada sidang kali ini untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Dan itu saya bersyukur kalau saya ini penuh dengan kelemahan dan cacat celah, bisa memberikan pemikiran yang terbaik kepada gereja ini. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Tuhan yang terus mengasihi saya dalam pelayanan. Semoga kasih Tuhan itu juga yang menjadi bahagian dari jemaat Wohia sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.